Saya sebagai pemegang kuasa dan bekerja sama dengan tim lawyer yang akhirnya kita buka LP terkait dengan persoalan lahan ahli waris Silvi, yang mana pembebasan untuk dipakai pada moda transportasi bandara, dalam hal ini kereta api. Sejak pembebasan ini, ahli waris tidak menerima ganti untung, dan akhirnya saya saat itu menelusuri aspek persoalan ini dari berbagai institusi, baik BPN, PT Kereta Api Indonesia, sampai kecamatan dan juga kelurahan. Dalam perjalanan mencari kebenaran untuk menjadi satu alat bukti untuk kita melaporkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, saya menemukan berbagai kejanggalan. Dari tingkat kelurahan, undangan atas nama Jody untuk pemasukan berkas semua berubah. Dari atas nama almarhum Jody, nama itu berubah menjadi Jody Susanto, dan PPATS yang ada sebagai alat bukti itu hanya dipegang oleh pihak Jody, tidak diserahkan kepada ahli waris bahkan sampai hari ini. Setelah saya lalui berbagai investigasi ini, kami menemukan PPATS yang hanya bagian dari fotokopi, dan saya meminta Camat Benda Kota Tangerang untuk dilegalisir, untuk diabsahkan. Dan itu sudah dilakukan dan menguatkan dan juga menguntungkan kita untuk menjadi alat bukti. Saya mencoba datang ke kereta api Bandung bersamaan dengan ahli waris. Ditemukanlah ada berkas yang ditandatangani dalam penerimaan uang melalui Jody Susanto. Namun saat itu saya dan Silvi sebagai ahli waris tidak diizinkan untuk membuat gambar atau pengambilan foto terhadap data yang sudah ditandatangani oleh Jody Susanto. Dan juga saya menelusuri di BPN lewat kasih pengadaan, semuanya berubah. Dan akhirnya saya mengkoordinasi dengan tim lawyer dan kita buka LP, dan sampai hari ini masih ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota, dan kita pantau terus lahan yang seluas 1.560 terpotong untuk penggunaan moda transportasi bandara kereta api sebesar 706 meter.
yang sesungguhnya bila dihitung ganti untungnya, nominalnya ada di kisaran 4,3 miliar. Namun sangat disayangkan ini tidak sampai kepada ahli waris. Sementara seluruh surat yang ada itu atas nama Silvi, ahli warisnya. Oleh karena itu, saya berharap terlepas dari kuasa yang diberikan Silvi kepada saya dan rekan, saya melihat dari sudut pandang media sebagai Ketua DPD Akrindo Asosiasi Kabar Online Indonesia Provinsi Banten, sangat menyayangkan hal ini terjadi pada institusi pemerintahan, dalam hal ini kelurahan, kecamatan, dan juga BPN dan PT Kereta Api Indonesia. Saat kita konfirmasi ini semuanya, berbagai kejanggalan yang kita temukan. Bahkan kami bisa buktikan satu rekaman sempurna di saat salah satu keluarga dari Jody Susanto yang memanipulasi data yang ada. Artinya jelas data ini diputar-balikan. Karena lahan yang dipotong adalah lahannya Silvi, sementara surat yang dilakukan untuk mendapat ganti kerugian atau ganti untung yang sebesar-besarnya dilakukan oleh Jody Susanto, Supardi, dan almarhum Suryadi, juga Joko, saudara yang tertuanya. Dari berbagai penelusuran ini, kami sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Jadi dari kacamata media, kami sangat berharap untuk pimpinan tertinggi Polri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, tolong untuk diperhatikan persoalan ini. Karena dari sudut pandang kacamata kami sebagai media, Polri harus bisa memberantas mafia tanah yang ada di Tangerang, bahkan di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi simpang siur dan polemik di saat negara melakukan pembebasan untuk progres pembangunan ke depan. Kami berharap sekali untuk Bapak Kapolri bisa melihat hal ini dengan baik dan benar dengan satu kebijakan. Kami berharap untuk bisa memberantas secara tuntas mafia tanah yang dilakukan oleh berbagai oknum di Republik ini, terutama yang saat ini dilakukan atas klien kami Silvi yang diambil haknya
tanpa ada konfirmasi dan kompromi apapun. Untuk itu, kami berharap Mabes Polri sebagai institusi tertinggi dalam jajaran Polri, Bapak Listio Sigit Prabowo bisa memperhatikan hal ini dengan baik, dan hampir setahun laporan ini, kasus ini kami naikkan ke Polres Metro Kota Tangerang dan belum terselesaikan sampai hari ini. Kami berharap ini menjadi catatan penting untuk Kapolri untuk melihat apa yang berjalan di Polres Metro Tangerang Kota ini harus seadil-adilnya, harus melakukan berita acara pemeriksaan yang tidak boleh diintervensi siapapun, agar citra Kepolisian Republik Indonesia menjadi cermin bagi masyarakat seluruh Indonesia ke depan dalam berbagai pembebasan untuk dilakukan berbagai proyek bagi bangsa dan negara. Kami sangat berharap bahwa kasus yang sementara bergulir di Polres Metro Tangerang ini bukan hanya tanggung jawab Kapolri. Kapolri bertanggung jawab soal berita acara pemeriksaan, soal kasus yang ada berjalan saat ini. Namun kami juga sangat mengharapkan perhatian dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo, karena prospek pembangunan yang berjalan di era kepemimpinan Bapak Jokowi ini, untuk berbagai prospek pembangunan yang berjalan, kami sangat apresiasi. Untuk itu, kami berharap Bapak Presiden juga harus melihat polemik yang terjadi di institusi pemerintahan yang sangat disayangkan, bahwa dugaan kuat kita ada bermain kedipan mata antara petugas lapangan dari PT Kereta Api Indonesia bersama dengan mafia tanah. Ini yang sangat kami harapkan agar diberantas, dan kami minta untuk Bapak Presiden Joko Widodo, tolong perhatikan rakyat yang dijolimi oleh pihak-pihak terkait, termasuk mafia tanah ini. Sangat diharapkan sekali, karena progres pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat semua dan dari sudut pandang kacamata kami sebagai jurnalis sangat apresiasi sekali untuk majunya pembangunan di dalam Republik ini. Namun hal-hal yang merugikan kepada pemilik lahan bidang 52A Belendung Kota Tangerang yang sementara bergulir di Polres Metro Tangerang ini, kami harapkan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa mengembalikan kerugian yang dilakukan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pihak BPN Kota Tangerang
dan PT Kereta Api Indonesia. Ini menjadi sorotan tajam bagi para jurnalis yang ada di Kota Tangerang, termasuk saya pribadi sebagai Ketua DPD Akrindo Asosiasi Kabar Online Indonesia. Sangat berharap Bapak Jokowi tidak tutup mata untuk menyelesaikan persoalan ini, karena lahan yang sudah digunakan untuk progres pembangunan moda transportasi kereta api bandara sudah terrealisasi, tapi kenyataannya sampai hari ini pemilik lahan hanya bisa meneteskan air mata karena ditunggangi oleh mafia-mafia tanah. Mohon perhatian Bapak Jokowi. Terima kasih. Saya akan membantu klien saya untuk media tahu batas tanah atau hamparan yang digunakan kereta api, termasuk beberapa hal yang saya akan menjawab semuanya bila diperlukan, dan kami siap untuk diproses secara hukum dengan sebenar-benarnya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Republik ini.